Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Te iterum fidere, Patris Allegro, Veritas Liberabit Vos. Baik saudara-saudara, kita sekarang akan melacak basis metafisika dari determinisme Calvin yang secara implisit menopang sistem teologinya. Ini penting agar kita tidak hanya menangkap problem teologis di permukaan, seperti soal predestinasi atau kehendak bebas, tetapi juga melihat akar ontologis dan logis dari keseluruhan sistem yang ditawarkan oleh Calvinisme klasik dan direproduksi oleh Patrice Smith dan Dick Gares maybe, atau juga MBM ya. Salam buat mereka, suruh mereka ikut kuliah saya ini ya. Poin yang pertama, dasar metafisika determinisme Calvin. Sistem teologi Calvin itu dibangun di atas suatu struktur metafisika yang berbeda radikal dari metafisika realisme klasik dari Thomas Aquinas. Itu disebut dengan pemikiran Thomistik. Meski dia menyebut Allah sebagai maha kuasa, transenden, dan berdaulat, namun cara Allah dimetafisikakan, cara Allah dimengerti dalam keberadaan dasarnya lebih mirip dengan agen kausal kosmik absolut, pelaku penyebab alam secara absolut, pelaku mutlak penyebab alam, pelaku penyebab alam secara mutlak, agen kausal kosmik absolut, bukan sebagai actus purus, keberadaan murni. Allah itu sekedar ada. Yod he fafwe, aku adalah yang ada. Actus purus, ini dalam tradisi Aquinas. Nah, kita akan memeriksa elemen-elemen metafisika yang mendasari determinisme Calvin. Poin yang pertama itu nominalisme atau via moderna, jalan modern, sebagai warisan yang tidak disadari. Sayang sekali. Nominalisme, saudara-saudariku, para pengikut Calvinisme, Anda itu mendasarkan teologi Anda pada paradigma filsafat nominalisme. Jean Calvin, Johannes Calvinus, seperti banyak teolog reformasi, secara tidak eksplisit mewarisi via moderna dari William Ockham, yaitu penolakan terhadap esensi universal dan keteraturan rasional dalam ciptaan. Jadi hakikat universal, hakikat bersama, dan keteraturan rasional dalam ciptaan itu ditolak. Implikasi penolakan ini sebagai berikut. Kebaikan, misalnya, konsep kebaikan itu tidak lagi dipahami sebagai kecocokan dengan kodrat, tetapi sebagai apapun yang Allah kehendaki secara arbitrer. Apapun yang Tuhan mau, itu baik. Apa saja yang Tuhan mau, itu baik. Kemudian voluntarisme ekstrim, kehendak Allah menjadi pusat ontologi realitas. Kehendak Allah itu menjadi dasar dari keberadaan, bukan kebijaksanaan atau logosnya. Jadi mereka menekankan ontologinya pada voluntas, bukan pada intellectus. Ya, jadi berat sebelah. Kalau Katolik Katolik itu voluntas et intellectus Dei. Nah, intellectus Dei itu putra, voluntas Dei itu Roh Kudus. Atau ya kurang tepat, tapi Allah menentukan segala sesuatu bukan karena itu sesuai dengan akal budinya, logos, tetapi karena dia bisa, power over reason. Kuasa melampaui akal budi. Ya. Makanya coba lihat seperti Dick Gares itu. Kekuasaannya melampaui akal budi. Kekuasaannya menghipnotis banyak penonton YouTube kan. Yang kedua, ada reduksi kausalitas ke model mekanistik. Kausalitas itu maksudnya hubungan sebab akibat. Itu direduksi menjadi sekedar mekanistik. Ya, jadi kalau jam putar begini, seperti mekanistik. Kalau orang pernah nonton video-video YouTube yang dia setel dari sini, jalannya akan begini, sebuah kelereng misalnya. Mereka sudah setel satu alat mekanik, lalu
meloloskan sebuah kelereng itu akan berjalan sesuai itu semua sampai selesai. Mekanistik ya, reduksi kausalitas ke model mekanistik. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dan yang terpisah, dalam Calvinisme, Allah adalah satu-satunya sebab efektif dari segala sesuatu. Sebab efektif. Penyebab yang menjadikan segalanya bisa jadi. Kehendak manusia bukan causa libera, penyebab yang bebas, tetapi hanya instrumen sekunder yang tidak sungguh mandiri. Ya. Maka terjadi reduksi tindakan manusia menjadi instrumen determinasi ilahi. Ada perendahan tindakan kita manusia itu menjadi sekedar alat dari kedaulatan ilahi. DKL dengan kata lain, ingat kan, kita semua ingat kata yang diluncurkan oleh Deckengade sendiri. Protestan Calvinis itu sebenarnya boneka pencet dari Tuhan. Mereka menjadikan diri mereka boneka pencet di hadapan Tuhan. Ya, boneka pencet, jelas bukan manusia tapi boneka pencet. Jadi boneka pencet maksudnya mereka bukan lagi manusia, termasuk Patrick Smith itu dia menantang-nantang Katolik karena dipredestinasi demikian, dipencet oleh Tuhan supaya menyerang gereja Katolik. Tuhannya Calvin maksudnya. Maka terjadi reduksi tindakan manusia menjadi instrumen determinasi ilahi. Mirip seperti sistem jam yang digerakkan pegas. Jadi jam yang mekanik itu kan sudah setel semua, tinggal pasang baterai, trak. Jadi teriakan mereka, serangan mereka terhadap gereja Katolik itu juga cuma prak, sudah dipredestinasi. Lucu ya, jadi manusia seperti itu. Antropologi Protestan ini memang rusak, antropologi Calvin. Ya. Tinggalkan antropologi yang merendahkan manusia serendah itu. Ya. Yang ketiga, ketiadaan hierarki metafisika antara Tuhan dan ciptaan. Jadi tidak ada hierarkinya. Tuhan atau manusia itu saja. Tuhan, manusia, Tuhan ciptaan. Thomas Aquinas menegaskan bahwa Allah adalah ipsum esse subsistens. Ada yang berdiri sendiri, ada yang bisa ada dari dirinya sendiri. Dia ada dari dirinya sendiri. Eksistensi murni maksudnya. Dan tidak bisa dibandingkan langsung dengan ciptaan. Jadi dia tidak bisa langsung dibandingkan dengan ciptaan karena Allah itu ada di dalam dirinya sendiri, sementara ciptaan itu mengambil bagian adanya dari adanya Tuhan. Ya. Nah, Calvinisme akan tetapinya, Calvinisme ini cenderung menempatkan Allah dan manusia pada garis kausal yang sama. Allah dan manusia pada garis kausal. Kausal itu maksudnya kausa, penyebab, garis penyebab yang sama. Sehingga karena mereka menempatkannya setara manusia dengan Tuhan pada garis penyebab yang sama, maka kalau manusia bertindak bebas, maka Allah dianggap kehilangan kedaulatan. Ya. Kalau manusia bertindak bebas, berarti Allah tidak berdaulat. Jika manusia bertindak bebas, Allah dianggap kehilangan kendali. Maka harus ditarik ke ujung, tarik ke sini, sehingga Allah itu aktif mengendalikan semua. Ya, mengendalikan semua, termasuk apa ya. Maka itu maksudnya karena ada setara pada penyebab. Kalau manusia bebas, maka Allah tidak berdaulat lagi. Maka harus ditarik supaya Allah yang tentukan semuanya. Ya. Agar tidak ada satupun di luar kuasanya. Kemudian mereka cari ayat yang tepat, pasang, jadi. Tak ada satupun di luar kuasanya. Pasang itu ayat sudah jadi, lu mau korek soal skriptura. Model yang ini, seperti hubungan antara raja tiran dan budak. Bukan antara pencipta transenden dan ciptaan bebas. So said ya Protestan. Yang keempat, reifikasi kehendak ilahi sebagai penyebab tunggal semua. Ya. Thomas Aquinas itu membedakan antara causa prima, penyebab pertama, yaitu yang adalah Tuhan, dan causa secunda, penyebab sekunder atau penyebab kedua, yaitu makhluk ciptaan. Ada kehendak ordinata dalam keteraturan moral dan akal budi, kehendak yang teratur secara moral dan akal budi, dan ada kehendak absolutistik yang ini ditolak oleh gereja. Kehendak absolut sama sekali, dia tidak peduli apa, pokoknya dia mau jadi. Dalam Calvinisme, kehendak Allah adalah final, tidak ditentukan oleh akal budi atau oleh kodrat kebaikan, hanya berdasarkan kehendaknya sendiri yang bersifat misterius
dan tidak dapat dipertanyakan. Ini mengarah pada misteri ilahi yang bersifat irasional, bukan melampaui akal, tapi justru melawan akal, menabrak akal. Jadi misteri ilahi dalam konsep Calvinisme itu irasional, ya, menabrak akal sehat. Karena Tuhan itu semau gue, you mau ikut selamat, you tidak ikut selesai. Jadi saya sudah bilang kan, Protestan itu lahir dari haus kekuasaan, maka Allah digambarkan sebagai orang yang haus kekuasaan. Kasihan sekali. Proyeksi kehausan kekuasaan Protestan itu pada Allah mereka. Yang kelima, negasi terhadap teleologi intrinsik. Teleologi intrinsik itu maksudnya tujuan di dalam diri sesuatu. Tujuan itu sudah ada dalam diri sesuatu. Misalnya HP ini, dia sudah ada tujuan dalam dirinya. Mau jadi apa? Alat komunikasi kan, alat bantu manusia untuk berkomunikasi. Nah, metafisika Thomistik meyakini bahwa segala sesuatu memiliki arah atau telos, tujuan, berdasarkan kodratnya. Manusia, sebagai manusia tujuan kita apa? Itu sudah ada. Dalam sistem Calvin, dunia tidak memiliki arah intrinsik. Dunia itu serba kacau balau. Mungkin karena menurut mereka, karena jatuh ke dalam dosa maka selesai. Segalanya tidak ada lagi. Segala arah hanya berasal dari penetapan kehendak Allah secara eksternal, dari luar saja. Jadi orang Protestan cukup pangku kaki, dan bisa makan nasi, bisa naik mobil. Karena semuanya Tuhan yang atur. Maka tidak ada final causes, yang ada hanya efek dari kehendak Allah. Ya kan? Tidak ada tujuan akhir sesuatu. Segala sesuatu yang terjadi ini hanya akibat dari kehendak Allah. Manusia tidak diarahkan dari dalam dirinya kepada Tuhan, melainkan hanya digerakkan dari luar oleh kehendak Allah yang misterius, a.k.a. boneka pencet. Ya kan? Jadi, saudara-saudariku, determinisme Calvin itu berdiri di atas fondasi metafisika yang berciri seperti ini. Nah, dalam tabelnya, elemen causa finalis atau sebab final itu ditiadakan, hanya kehendak Allah. Sementara dalam Katolik atau realisme Thomistik, causa final itu ada. Segala sesuatu diarahkan pada kebaikan. Segala sesuatu itu terarah pada kebaikan. Kalau Calvinisme deterministik, tidak ada causa final, hanya ada kehendak Allah. Kemudian ada kebebasan manusia, itu dalam Calvinisme deterministik, itu hanya ilusi. Kebebasan manusia hanya ilusi atau kompatibilitas semu. Kompatibilitas artinya cocok, hanya sekedar cocok saja. Ya. Saya besok saya minum teh, tapi sebenarnya kelihatan saya bebas minum teh, tapi sebenarnya Tuhan sudah tentukan bahwa besok saya akan minum teh. Begitu. Sementara Katolik itu sesuai dengan akal budi dan kodrat. Kebebasan manusia itu real, nyata, dan sungguh-sungguh bebas. Tentu saja dalam kerangka tertentu sebagai ciptaan, tapi dia tetap bebas. Nah, soal kebaikan moral, Calvinisme itu ditetapkan arbitrer oleh kehendak ilahi. Jadi Tuhan mau tidak boleh buat patung, ya tidak usah buat patung. Meskipun dia pernah suruh buat patung, tapi dia di ayat ini bilang jangan buat patung, ya berhenti, jangan buat patung. Tidak usah pikir pakai logika lagi. Begitu. Iya kan? Jangan buat bagimu patung, lalu Protestan teriak-teriak karena Katolik buat patung kan? Ya. Jadi itu ditetapkan arbitrer oleh kehendak ilahi. Protestan tidak peduli itu alasannya apa. Yang penting bahwa itu ada ayat bilang jangan buat patung, bukan tangkap. Ya. Sementara Katolik, kebaikan moral itu sesuai dengan akal budi dan kodrat manusia. Nah, itu masalah di situ. Kemudian soal kausalitas, penyebab sesuatu. Calvinisme itu monokausal. Artinya hanya Allah sebagai sebab aktif. Only God. Sementara dalam Katolik yang realisme itu multilevel. Kausalitas itu multilevel, bertingkat-tingkat. Allah dan manusia bekerja dalam harmoni, bekerja sama. Makanya ada orang kudus, ada Bunda Maria. Begitu. Kalau pendeta-pendeta Calvinis, ya mereka itu cuma dipencet oleh Tuhan untuk teriak-teriak di YouTube. Kemudian ada relasi Allah dan manusia. Bagaimana hubungan antara Tuhan dengan manusia? Calvinisme deterministik itu relasinya kompetitif, relasi persaingan. Kalau Tuhan bebas, manusia bebas, Tuhan kalah.
Jadi Tuhan harus berdaulat, jadi dia atur semua. Kau tenang di situ, saya atur. Kau sola fide, sola gratia, sola apa di situ, nanti saya yang mainkan semua. Iya kan? Termasuk pikul salib, Yesus yang pikul salib. Protestan duduk santai, ya. Santai, sola fide, nanti masuk surga. Kemudian kalau dari segi Katolik itu relasi partisipatif. Jadi bayangkan, persaingan kan. Protestan itu selalu melihat dengan konsep ini, mereka selalu melihat relasi persaingan. Yesus atau Maria, Yesus atau gereja, Alkitab atau magisterium, ya atau semua begitu. Karena relasinya kompetitif. Kalau Katolik relasinya partisipatif, Yesus dan Maria, kitab suci dan magisterium, kitab suci dan gereja, dan seterusnya, dan kenapa tidak mau yang seperti ini, kerjasama seperti ini? Kenapa Protestan itu atau MYM atau Esther Suruh atau atau dalam kata lain, saudara-saudariku, Calvinisme itu menggantikan Allah sebagai pencinta transenden dengan Allah sebagai manajer kosmik yang mengendalikan sistem dunia secara absolut. Ya. Jadi Tuhan itu bukan kasih yang transenden, kasih yang melampaui, tapi dia itu manajer kosmik yang mengendalikan sistem dunia secara absolut. Jadi dia mau hukum fisika, gravitas. Kalau Tuhan mau tiba-tiba gravitas terbalik juga pasti jadi, menurut Calvinisme. Nah, mari kita lanjutkan dengan itu dasar metafisisnya. Nah, dari dasar metafisika seperti ini, apa implikasi pastoral atau pengaruh jangka panjang dari metafisika ini terhadap teologi keselamatan, soteriologi, dan eklesiologi Protestan Reform. Namun sebelumnya, dengan dasar metafisika deterministik yang baru saja kita lihat ini, kita akan menganalisis dua aspek lanjutan, sebagaimana video terbaru dari Patrick Smith yang mengendorse Calvinisme buruk ini. Kita akan menganalisis teknik retorikanya, gaya, teknik, dan tujuan retorika mengendorse teori inovasi dari Johannes Calvinus ini. Nah, dalam monolog Patrick Smith dan khas retorika Calvinis kontemporer dalam video terbarunya, kita temui sejumlah ciri retoris yang berfungsi menyokong ideologi deterministik dan menciptakan auranya sendiri, aura dari Calvinisme. Yang pertama, retorika konversi dan pencerahan pribadi. Kata pendeta Patrick Smith-nya, saya dulu seperti kalian, saya menolak Calvinisme, tapi setelah saya baca sendiri, saya sadar sayalah yang bodoh. Ini teknik klasik dalam narasi pembuktian pembenarannya, menempatkan narator sebagai orang tersesat yang bertobat, sehingga argumen bukan lagi diuji secara rasional, melainkan dibenarkan oleh biografi. Itu kan lagu Amazing Grace kan? Amazing Grace, ingat lagu Amazing Grace? Lu sampai mau argumen, lu langsung menyanyi Amazing Grace. Siapa mau ikut itu, percaya itu. Tujuannya adalah mendisiplinkan audiens agar percaya bahwa menolak Calvinisme itu sama dengan belum tercerahkan. Cie. Padahal Calvinisme baru muncul abad ke-16 kan. Menolak Calvinisme sama dengan belum tercerahkan. No way, kalau saya bilang. Poin yang kedua dari teknik retorika Patrick Smith adalah karakterisasi lawan sebagai bodoh tapi sok tahu, bayi intelektual, orang nekat, modal tongkrongan. Jadi alih-alih membantah argumen secara sistematik, dia memukul identitas lawan debatnya. Kayaknya dalam videonya itu dia mencoba memberikan tanggapan terhadap debat antara Budi Asali dan Kiamat. Ya jelas kah Kiamat debat kau selesai. Kiamat itu kan ortodoks kan. Ya dia ajaran-ajarannya banyak Katolik. Ya. Kiamat sudah membantai Budi Asali, jadi dia mencoba untuk menyelamatkan muka Budi Asali dengan berretorika soal kehendak bebas dan kedaulatan Tuhan. Jadi alih-alih membantah argumen Kiamat secara sistematik, dia memukul identitas lawan debat, membuat pengkritik tampak inferior secara moral dan intelektual, melabeli mereka bukan sebagai pencari kebenaran, melainkan sebagai anti-Calvinis keras kepala. Strategi ini mematikan diskusi
karena menukar logika dengan superioritas moral retoris. Good job, Protestan. Yang kemudian, teknik retorika yang ketiga adalah menggunakan retorika emotif dan ilustrasi kekerasan. Violence illustration. Ini kata-katanya. Bayangkan anak Anda diperkosa maksudnya, dan tidak ditolong oleh orang yang ada di sana karena dia menghargai kehendak bebas. Ini retorika shock terapi namanya. Menggugah perasaan orang, menggugah perasaan supaya orang merasa jijik terhadap konsep kehendak bebas. Tapi dalam logika ini, Tuhan digambarkan sebagai pemrogram tragedi. Tuhan itu seperti programmer komputer, dia susun skripnya, lalu tekan power enter, jadi boneka pensil di situ. Tuhan digambarkan sebagai pemrogram tragedi yang menyusun setiap detik pembunuhan, tapi tetap disebut baik oleh Protestan. Ironisnya, retorika ini menjebak karena menghindari pertanyaan utama. Apakah kejahatan berasal dari Allah secara aktif? Coba kita tanya Patrick Smith dan teman-teman. Apakah kejahatan berasal dari Allah secara aktif? So, my friends, that is teknik retorika dari para pendeta pembela Calvinisme. Kita lihat yang berikut, kita lanjut. Implikasi pastoral dari Calvinisme yang buruk ini, keselamatan dan cemerlangnya keputusasaan. Metafisika deterministik Calvinis tidak hanya menimbulkan masalah logis dan moral, tetapi juga luka pastoral yang nyata. Pertama, efek pada pandangan tentang Allah. Allah yang menetapkan segala peristiwa, termasuk kejahatan dan neraka, menjadi makhluk menakutkan yang membingungkan, aka monsternya Calvin. Allah bukan lagi Bapa, tetapi seperti pembuat skenario sadis, merancang derita demi kemuliaannya. Tidak ada jaminan cinta personal Allah bagi setiap individu. Yang ada hanya, jika kamu terpilih, selamat. Jika tidak, mati sajalah. Efek pastoralnya adalah iman berubah menjadi rasa was-was, atau justru apatis. Implikasi berikutnya, hancurnya relasi personal dengan Tuhan. Jika semua sudah ditentukan, sekali lagi, jika semua sudah ditentukan, sudah dipredestinasi, maka doa, pertobatan, kasih, bahkan penderitaan pun kehilangan makna dialogis. Tidak ada percakapan, hanya skrip yang sedang dijalankan. Autorun kan, kalau di komputer autorun, cak, selesai. Klik file exe, dia mulai sendiri. Ya, kadang-kadang kau klik sih. Masih mendingan ya kalau programmer buat skrip untuk komputer, dia masih berikan tanggapan manusia. Klik ya atau tidak, yes, next, atau begitu. Tapi ini Tuhan punya, pokoknya dia autorun, seperti virus begitu. Ya. Hubungan manusia Allah berubah dari persekutuan, komunio, menjadi drama fatalistik. Ya. Kemudian implikasi berikutnya adalah anulasi, penghilangan, pembatalan terhadap nilai pertobatan. Jika Tuhan menetapkan seseorang masuk neraka sejak kekekalan, maka pertobatan hanyalah tanda bahwa seseorang sudah dipilih, bukan gerakan jiwa yang sungguh merespons anugerah. Ini mencabut dimensi etis eksistensial dari pertobatan itu sendiri. Jadi tidak ada pertobatan, yang ada hanya kamu jadi boneka pencetnya Tuhan, karena kamu sudah pilih dari awal. Implikasinya tidak adanya keamanan dalam komunitas. Dalam sistem Calvinis, gereja bukan sarana keselamatan universal, melainkan hanya komunitas orang pilihan. Tidak ada sakramentalitas gereja. Sakramen hanya simbol. Gereja bukan tubuh Kristus yang memelihara semua, tetapi kumpulan orang yang kemungkinan besar sudah dipilih atau ditolak. Eklesia sebagai komunio ditransformasi menjadi klub rohani. Nah, dari implikasi pastoral ini ada pengaruh jangka panjang terhadap teologi keselamatan dan eklesiologi Protestan Reform. Camkan. Yang pertama, jadi dengan kerangka seperti ini kita bisa
memeriksa kenapa mereka mati-matian menggugat Katolik, karena metafisikanya sembrono. Ya. Yang pertama, penggantian teologi keselamatan dari sakramental ke forensik. Keselamatan dalam Calvinisme dipahami sebagai keputusan yudisial Allah, bukan partisipasi dalam kehidupan ilahi. Jadi keselamatan itu ibarat Tuhan itu menjadi jaksa, dia tinggal bilang, ya kamu selamat, selesai. Jadi bukan partisipasi dalam kehidupan ilahi. Sakramen tidak menyebabkan rahmat, tidak instrumental, hanya tanda eksternal. Kehidupan moral tidak memberi kontribusi pada keselamatan, karena bukan syarat responsif, tapi buah terpilih. Rahmat tidak dibagikan melalui tubuh gereja, tetapi hanya sebagai konfirmasi abstrak dari pilihan Tuhan. Kemudian, implikasi yang berikutnya adalah eklesiologi individualistik. Tidak ada gereja universal yang mengajarkan kebenaran dengan otoritas. Yang ada hanya tafsir-tafsir pribadi dari kitab suci. Sola scriptura tambah sola fide, menjadikan setiap individu sebagai magisterium pribadi. Hancurnya prinsip yang di luar gereja tidak selamat, karena gereja tidak lagi diidentifikasi dengan tubuh Kristus yang nyata dan kelihatan. Fragmentasi Protestan adalah buah eklesiologis dari metafisika ini. Jika keselamatan ditentukan secara langsung oleh Allah, maka gereja menjadi tidak perlu. Logis juga ya. Ya, makanya mengapa mereka mati-matian mengatakan gereja tidak menyelamatkan, karena berangkat dari prinsip metafisika yang keliru. Jadi saudara-saudariku, metafisika deterministik Calvin ini tidak hanya keliru secara filsafat dan teologi, tetapi juga berbahaya secara pastoral dan spiritual. Dia menghasilkan Allah yang menakutkan, manusia yang nihilistis, gereja yang tak berfungsi, doa dan pertobatan yang menjadi gestur simbolik, dan relasi iman yang diturunkan menjadi sistem manajemen predestinasi. Sebaliknya, gereja Katolik dengan realisme metafisiknya menjaga Allah yang sungguh maha kuasa tanpa jadi tiran, manusia yang sungguh bebas tanpa jadi absolut, gereja yang sungguh menyelamatkan karena menjadi saluran rahmat, bukan sekedar komunitas orang pilihan. Dan inilah iman yang tidak hanya logis, tetapi juga manusiawi. So, saya sudah pernah menjelaskan tentang buruknya antropologi Protestan yang harus ditolak pada kesempatan pertama. Kamu mulai bejat total, mau bagaimana? Ya kan? Padahal orang mulai baik. Allah melihat bahwa segala sesuatu itu baik. Tapi ternyata dosa ini buat Allah tidak berkutik ya. Ternyata dia bilang, hai manusia, kamu sudah jadi semua. Kasihan Tuhan bisa menciptakan manusia yang bejat total. Ho 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 ho. Oke, ini kita lanjutkan dengan semacam bentuk pesimisme ya. Tadi saya semacam ada satu ungkapan yang di endorse oleh De Kingadas. Ungkapan itu boneka pencet. Tanpa sadar ini sebenarnya esensi dari manusia atau antropologi Protestan. Antropologi Protestan Calvinis. Boneka pencet. Ya. Manusia boneka pencet di hadapan Tuhan versi Calvin. Selamat datang dalam pertunjukan besar teologi Calvinistik, di mana manusia bukanlah gambar dan rupa Allah, tapi lebih mirip boneka karet yang bisa dipencet, dipelintir, dan dibakar sesuai selera sang penentu agung. Tidak perlu repot-repot bicara tentang cinta, relasi, pertobatan, atau tangisan jiwa, karena saudara-saudara, semuanya sudah ditetapkan dari kekekalan. Apakah Anda akan selamat? Sudah dipilih atau belum? Tidak usah tanya. Kalau dipilih, selamat. Kalau tidak, selamat tinggal. Babak pertama, Tuhan sebagai tukang program. Bayangkan manusia sebagai software. Tuhan Calvinis adalah programmer maha agung yang menulis semua skrip. Siapa yang berdosa, siapa yang menyesal, siapa yang pura-pura bertobat tapi tetap binasa. Dan lucunya, dia juga programmer yang menulis virus, lalu memarahi virus karena merusak sistem. Katanya Allah menetapkan semuanya demi kemuliaannya.
Ya, tentu. Karena tidak ada yang lebih mulia daripada merancang pengkhianatan, pembunuhan anak-anak, dan kemudian menyebut itu semua bagian dari skenario surgawi. Brilian. Buka sih. Oke, lanjut. Selamat tengah hari. Oke. Babak kedua ya, teater boneka surga. Tuhan menciptakan manusia, lalu dia tarik benang dari surga. Satu orang dikondisikan untuk dosa, yang lain untuk iman. Lalu di akhir zaman, dia akan berkata, kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Dan ketika ditanya kenapa, dia cukup jawab, karena aku mau begitu. Itu kehendakku, rahasia ilahi. Tentu. Siapa yang berani tanya lebih jauh? Karena dalam teologi ini, logika manusia adalah najis. Tapi ironisnya, teologi ini tetap disampaikan dengan logika. Aneh kan? Babak ketiga, bebas tapi ditentukan. Di satu sisi mereka bilang, manusia punya kehendak bebas. Di sisi lain, tapi kehendaknya sudah ditentukan sejak kekekalan. Itu seperti bilang, kamu bebas memilih makanan hari ini. Tapi apapun yang kamu pilih, sebenarnya sudah aku masukkan ke piringmu sejak pagi. Dan aku kunci kulkasnya juga. Cie, luar biasa. Bebas katanya, tapi hanya dalam ruang sempit, di mana semua pintu sudah dibor dan dicat ulang oleh Tuhan sebelumnya. Bab 4, Yesus dan drama kosmik. Kita percaya Yesus datang menyelamatkan semua orang kan? Tapi dalam Calvinisme, ia hanya menyelamatkan yang dipilih, darurat teologis. Tuhan mati untuk semua, tapi ternyata tidak juga. Salib menjadi proyek eksklusif, limited atonement katanya. Artinya, Yesus tidak mati untuk dunia, tapi untuk anggota klub terdaftar sejak kekekalan. Yang lain, sorry, Anda bukan target pasarnya. Tuhan sebagai dalang, kita sebagai wayang tak berkedip. Akhirnya, semua manusia hanyalah wayang kulit di panggung predestinasi. Yang membedakan Calvinisme dari doktrin Islam Jabariyah, apa? Label. Yang satu menyebut Allah Maha Penentu, yang satu menyebutnya kasih dan keadilan. Tapi hasilnya sama. Tanggung jawabmu ilusi, cintamu preset. Preset seperti preset di apa? Adobe Lightroom kan? Dan imanmu sudah dikondisikan. Dan jika Anda bertanya, lalu apa gunanya iman, kasih, pengorbanan, gereja, pertobatan? Jawaban Calvinisme yang elegan, itu tanda bahwa kamu terpilih. Kalau tidak terjadi, ya kamu memang tidak terpilih. Dan mereka menyebut ini sebagai penghiburan. Dalam Katolik, saudara-saudari, manusia adalah imago Dei, bukan boneka pencet. Tuhan adalah Bapa, bukan puppet master. Kami percaya pada cinta, bukan skrip. Kami percaya pada rahmat yang bisa ditolak atau diterima, bukan tombol yang sudah ditekan dari kekekalan. Kalau kamu mau tahu, kalau kamu mau Tuhan yang mengatur segalanya seperti gameplay, silahkan. Tapi jangan bilang itu Injil. Itu cuma drama kosmik distopia dibalut jubah teologi. Dan kita menolak Tuhan yang begitu. Karena Kristus bukan algoritma. Dia adalah cinta yang bebas dan yang memanggil kita untuk membalas dengan kebebasan sejati. Selamat tinggal boneka pencet ala Calvinisme.